Salam sejahtera bagi kita sekalian. Senang sekali menjumpai saudara-saudara sekalian, sahabat Walage di kanal YouTube Gereja Masih Injili Sangyeta Laut, Warta Pesisir. Hari ini secara khusus kita akan menopang kehidupan keluarga-keluarga yang berada di Siau Barat yang pada hari Senin kemarin 21 Februari 2022 terdampak bencana berupa banjir bandang dan angin puting beliung. Kita akan berdoa bagi mereka. Kita akan topang mereka dengan kebenaran firman, dan kiranya dari jangkauan sederhana ini mereka terus dikuatkan. Mari berdoa. Tuhan, kami akan baca firman-Mu yang kami rindukan boleh menjadi kekuatan dan inspirasi, topangan berharga bagi saudara-saudara kami, mereka yang ada di Siau Barat, mereka yang tersebar di Paseng, Beling Sawang, Lagaeng dan Batu Senggo yang terdampak bencana banjir bandang. Firman-Mu menguatkan kami, Firman-Mu jadi sulu dan pelita di tengah-tengah kepahitan dan kegelapan hidup ini. Terpujilah nama-Mu ya Allah, Tuhan atas kehidupan yang memelihara kami. Dalam Yesus Putra-Mu kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab yang menjadi dasar bagi kita dan sumber penguatan inspirasi bagi saudara-saudara yang ada di Paseng, Beling Sawang, Lagaeng dan Batu Senggo terdapat dalam Mazmur 36 ayat 10. Saya bacakan bagi kita sekalian, bunyinya demikian. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terang-Mu kami melihat terang. Bencana alam selalu memahitkan. Ada dua sisi kehidupan yang terdampak luar biasa. Yang pertama adalah sisi kehidupan yang kelihatan dan yang dapat ditakar, yaitu kerugian-kerugian fisik. Bersyukur kepada Allah, terima kasih atas pimpinannya, bahwa meskipun ada kerugian-kerugian fisik material, ada rumah yang hancur dan tak bisa ditempati, tetapi kehidupan, keluputan Dia masih berikan kepada kita. Dalam salah satu tayangan lewat live Facebook saya mengikuti, ada seorang anak yang kedinginan di kompleks perumahan di depan rumah jabatan Bupati Sitaro yang ditolong oleh kerabat di sana. Bayangkan kalau hari itu ada duka cita, sungguh tak terkira. Saudara-saudaraku dikasihi diberkati Tuhan, tidaklah merupakan hal yang sia-sia apabila pemazmur bersaksi, sebab padamu ada sumber hayat. Hayat dalam bahasa Indonesia berarti kehidupan. Berarti pemazmur mengakui pada Tuhan ada sumber kehidupan. Tuhan adalah kehidupan itu sendiri. Dan kalau Dia berkehendak, berkenan, maka Dia dapat memberikan kehidupan itu bahkan kepada mereka yang berada di titik tersulit, titik terdalam penderitaan, gumul seseorang. Pengalaman kita berkata, kalau Dia belum berkehendak, sekritis apapun kehidupan itu tidak akan berlalu, maka mungkin Dia akan berikan pemulihan dan kesehatan. Ini menjadi pengakuan iman kita, khususnya bagi kita semua yang mungkin kalau beri kesempatan untuk bersaksi, saudara-saudaraku di Paseng, di Beling Sawang, Lagaeng, Batu Senggo, kita semua akan mengatakan betapa baik Tuhan, betapa Ia meluputkan kita dari ancaman maut dan hidup dipelihara. Saudara-saudara, kita yang mengetahui Siau Barat, kampung-kampung Paseng, Beling Sawang, Lagaeng dan Batu Senggo ini ada di tepian dinding gunung yang berbatasan langsung dengan laut. Ini situasi yang sulit. Dari arah pegunungan, air, batu-batuan dan lumpur meluncur deras. Akses terputus. Kalaupun mereka lari, laut membentang. Kemana melangkah? Tapi kalau kehidupan itu Dia masih beri, maka inilah keluputan. Dan salah satu kesaksian iman, Allah Maha mengasihi orang-orang yang berseru-seru kepadanya. Karena itu kita percaya dan kita terus aminkan, memang pada Dia ada sumber hayat, memang pada Dia ada sumber kehidupan. Kebencanaan selalu menyerang juga sisi terdalam kehidupan manusia, yaitu psikologinya. Mungkin ada banyak yang sekarang ini trauma hujan, trauma kalau awan so gelap, angin bertiup kencang, so mulai rintih-rintih, ada trauma.
teringat kembali bagaimana banjir bandang itu menyerang. Pada beberapa kesaksian yang saya dengar, banjir bandang itu katanya turun didahului dengan suara dentuman yang keras. Itu berarti angin puting beliung melanda dan kemudian diikuti dengan banjir bandang. Kita perlu memulihkan trauma itu. Bagian B dari ayat 10. Di dalam terangmu kami melihat terang. Trauma adalah kegelapan pengalaman yang membuat kita menjadi takut dan gentar. Bagian B ayat 10 ini katakan, di dalam terangmu kami melihat terang. Berarti hanya di dalam terang Tuhan trauma itu bisa sirna. Terang apakah itu? Terang yang dibawa Allah, bahwa di tengah kegelapan, di tengah ancaman, Dia meluputkan. Itu terangnya bagi kita. Terang dalam pengertian Alkitabiah itu sama dengan kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan umatnya. Dialah terang yang sejati. Dialah kabar sukacita itu. Karena itu ibu bapak saudara, saudara-saudaraku yang terdampak bencana di Siau Barat, mari tetap bertahan dalam iman untuk terus yakini Tuhan tidak pernah berhenti memperhatikan. Dia senantiasa ada bersamamu. Diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Mari berdoa. Tuhan, di akhir renungan ini kami meminta pertolongan tangan-Mu agar Engkau menggerakkan orang-orang yang berkenan kepadamu Tuhan untuk menghadirkan pertolongan uluran tangan, agar Engkau menggerakkan hati setiap orang untuk membantu mereka yang terdampak. Tetapi lebih di atas semuanya itu, hamba-Mu ini mengajak semua kita, hamba-Mu ini mengajak pribadi-pribadi yang terdampak bencana itu di Paseg, di Paling Sawang, di Lagaing, di Batu Senggo, keluarga-keluarga pun yang jauh, yang memiliki keluarga terdekat di tempat-tempat yang disebutkan tadi. Mari menyatu hati untuk bersyukur, berterima kasih bahwa kehidupan masih Engkau beri. Terima kasih ya Yesus Kristus, Engkau sumber keselamatan. Kuatkan mereka, mampukan mereka untuk jalani hidup bersama. Di dalam Yesus Kristus Allah sang sumber kehidupan, kami berdoa. Amin.